Di pagi-pagi ambiar hadir seorang penumpang di KRL tersebut yang alhamdulillah selamat. Ada Sabila Desiani. Selamat pagi Sabila Desiani. Terima kasih banyak sudah hadir. Ya, udah Tapi sebelumnya ada informasi berita duka yang kami juga baru saja dapatkan bahwa korban meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang. Sekali lagi atas nama keluarga besar pagi-pagi ambiar kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga mereka yang meninggalkan kita diberikan tempat terbaik dan juga husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan dan ketegaran ya. Amin. Sabila, saat kejadian tersebut kamu berada di gerbong berapa? Gerbong 3 dari depan. Gerbong 3 dari depan. Kejadian itu di stasiun Bekasi Timur. Bekasi Timur. Kamu naik dari stasiun mana? Bekasi. Dari Bekasi, jarak yang tidak begitu jauh ya? Iya. Kalau boleh diceritakan apa yang terjadi? Jadi awalnya tuh keretanya udah jalan, terus tiba-tiba keretanya berhenti, pintunya dibuka. Nah, kita kira tuh Ada penumpang. bukan, kita kira ada yang kejepit. Kan biasanya kalau pintu kebuka lagi ada yang kejepit ya. Tapi kondisinya lama banget. Terus abis itu ada pemberitahuan kereta kita ditahan. Nah, orang-orang pada keluar masuk, pada ngeliatin ada apa, nggak taunya ada kecelakaan yang KRL nabrak taksi. Itu. Di arah sebaliknya. Awalnya itu. Iya. Itu kondisi kereta kita sebenarnya tinggal nunggu jalan aja. Itu. Terus abis itu pas orang-orang lagi pada sibuk keluar masuk, tiba-tiba kereta kita gerak sendiri. Sempat gerak? Gerak kenceng banget karena kan ketabrak. Oke, Gitu. posisi sudah ditabrak? Iya. Oke. Terus abis itu pas udah ditabrak, yang tadinya pintunya kebuka terus jadi ketutup. Lampunya pada mati. Aku sama suami aku tuh kepental, koper aku juga kepental jauh. Aku kira aku udah nggak bakal hidup lagi ya, karena posisinya di situ udah tiban-tibanan. Terus aku sibuk cari koper, orang-orang udah pada sibuk berdiri kan. Aku kira aku bakal keinjek gitu, karena aku udah nggak kuat berdiri gitu. Oke. Terus kita cari pintu yang kebuka, adanya di posisi ujung pintu yang kebuka tuh. Gitu. Sabila, kamu tadi bilang bahwa kereta itu pintunya sempat terbuka kemudian juga berhenti. Ya, Itu berhentinya berapa lama? sekitar 5-10 menit. Cukup lama sebetulnya. Iya, Oke. Kemudian ketika akhirnya tertabrak dari belakang oleh kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek itu, kamu tadi bilang bahwa akhirnya pintu tertutup. iya. Kemudian kamu harus mencoba mencari jalan dan pintu yang terbuka hanya di gerbong. Hanya di ujung. Di ujung. Bagaimana kondisi penumpang saat itu mencoba untuk mencari pintu keluar? Tidak kondusif ya, karena panik. Terus lampu juga mati. Sebagian gerbong ada yang kacanya pecah, ada yang udah keluar asap kayak gitu. Baik, Sobat Ambiar, ini kita punya kondisi setelah kereta ditabrak dari belakang. Posisi kamu di gerbong 3 di depan ya, sementara yang tertabrak yang kondisinya sangat parah itu berada di gerbong perempuan di bagian belakang. Iya. Kamu apakah sempat melihat di gerbong perempuan tersebut keadaan seperti apa? Enggak ya? Enggak. Baik, setelah kamu keluar dari kereta tersebut, bagaimana dengan petugas kemudian juga mereka berusaha menyelamatkan diri? Petugas tuh pada sibuk karena ada bapak-bapak juga yang ngamuk karena nggak terima sama manajemen KAI karena dia merasa dirugikan. Dia naik kereta terus ada kecelakaan kayak gini gitu. Terus suami aku buru-buru ngajak keluar karena di situ udah Crowded parah lah banget. ya. Iya, kayak gitu. Oke, artinya kamu belum atau tidak sempat melihat keadaan di gerbong perempuan, kemudian juga bagaimana mereka yang berusaha untuk coba keluar dari gerbong perempuan. Belum. Oke, ketika kamu keluar dari stasiun tersebut pukul berapa? Pukul 21.20. 21:20 petugas baik medis ataupun juga petugas sudah mulai Belum. datang? Itu masih sepi. Masih sepi. Heeh. Baik. Ini kita juga punya beberapa gambaran yang ada di sana. Bagaimana dengan kondisi penumpang yang lain? Penumpang yang lain pada gemeteran, ada yang nangis juga. Posisinya kan itu satu gerbong sama aku ya, ada yang nangis, ada yang sampai gemeteran nggak bisa jalan. Petugas yang berada di stasiun Bekasi Timur, apakah cukup banyak atau bagaimana? Awalnya enggak, awalnya dikit. Terus pas udah tahu banyak darah, bercak darah di peron, baru pada turun semua, begitu. Baik, ini kita juga punya sebuah gambaran situasi di stasiun Bekasi Timur yang tidak kondusif tentu saja selepas kecelakaan tersebut. Ini kan sebagian besar penumpang belum sampai ke tujuan akhir mereka ya. Lantas apakah ada solusi misalnya diberikan
transportasi untuk bisa melanjutkan ke tempat atau stasiun, misalnya dengan kendaraan Melanjutkan umum, perjalanan lagi atau atau dibiarkan ke rumah masing-masing? Dibiarkan masing-masing karena udah pada sibuk sama yang gerbong perempuan itu. Oh iya. Aku juga soalnya sama suami pulang naik Grab, itu Grab mobil. Oke, trauma itu pasti ada ya? Ada. Aku jadi naik kereta jadi takut, apalagi naik kereta yang di gerbong perempuan gitu. Jadi biasanya tuh aku sama suami kalau naik kereta tuh di bagian gerbong belakang. Satu gerbong setelah gerbong perempuan. Cuman waktu malam itu suami aku nggak mau, milihnya di depan. Sabila, berapa lama setelah kejadian bahwa kamu mengetahui fakta begitu banyak sekali korban, termasuk ada korban yang meninggal dunia dan ternyata gerbong perempuan yang dihantam dari belakang keadaannya sebegitu parahnya? 1 jam kemudian, karena aku sepanjang perjalanan pulang tuh selalu scroll sosial media, lihat gimana perkembangannya gitu. Pas aku udah pulang itu udah mulai rame, tim medis udah pada datang, udah padat. Di gerbong 3 kondisi fisik kamu walaupun di bagian depan ya, kalau kamu bisa ceritakan sakit atau bagian mana? Bagian leher belakang sakit, karena kan posisinya aku duduk terus tiba-tiba jatuh keluar, jatuh ke bawah ke bawah. Selain tindih gitu kan. Iya, Walaupun di gerbong 3? iya, itu kenceng banget. Dia yang duduk loh. Iya, aku Gimana yang berdiri? Ini di gerbong 3 bagian gerbong yang di depan apalagi yang di belakang Ya. termasuk juga yang di tengah berarti mereka iya. hantamannya tuh keras lebih banget. terasa ya. Masih naik kereta? enggak, Sekarang udah nggak naik kereta. udah enggak. Bisain naik mobil aja, mobil Grab atau enggak motor gitu. Ya, kita berharap semoga pasti trauma ini ada tapi semoga traumanya lambat laun Menghilang. bisa Memudar. hilang ya. Amin. Tidak mudah pastinya ya. Karena namanya maut itu kan di mana aja ya. Berarti sekarang kalau naik kereta, jadi kalau mau kemana-mana jadi naik darat aja, maksudnya naik mobil aja. Karena masih ada trauma. Masih takut. Ki. Pastilah, Wajar. kalau kita juga mungkin akan seperti itu. Betul. Irma, kita dengar kabar salah satu kerabat atau karyawan kamu juga jadi korban di Jadi korban, kecelakaan ya. kereta tersebut? Oh iya kan usaha kita kan tempat gym itu kan di daerah Cibitung, Ambon, di Tambun. Ambon, Bekasi. Pas banget itu ya. Itu pas malam kejadian itu, tapi kalau karyawan saya itu dia di kereta yang nabrak taksinya. Si. Karena dia dari Oke. arah Tambun. Yang dari arah timur ke barat ya? Dari arah Tambun, dia kan arah Jakarta kan, karyawan saya kan tinggalnya di Jakarta. Mhm. Itu pas saat yang di kereta yang nabrak taksinya. Itu juga aku bingung juga ya, taksi juga ya udah tahu ditutup. Nah itu ya yang aku bingung itu udah tahu ditutup, kenapa masih harus ada maju gitu. Itu sih sebenarnya. Gara-garanya itu kan Iya. pertamanya awalnya. itu. Harusnya cuma satu masalah doang, jadi Itu gara-garanya pertamanya itu. Karyawan kamu apa yang dia bisa ceritakan ketika dia berada di Oh dia kereta yang nabrak justru taksi? kita taunya sebelum itu ada di berita-berita di Iya. sosmed, kita taunya dari status WhatsApp karyawan saya. Dia nulis status, alhamdulillah saya masih diberikan keselamatan. Terus dia bikin status video-video kreditnya suasana di sana. Itu belum ada di sosmed, jadi kita taunya dari sana. Makanya Iya, Irfan kan nanya kan. Biasanya jam 9 kan telepon saya kan. Pak nanti Laporan. saya telepon ya, laporan ya gitu kan. Tiba-tiba setengah 10 kok nggak ada laporan. Nah akhirnya kan saya telepon kan. Mas Cecep gimana? Dia bilang gitu kan. Pak maaf Pak saya habis ada kecelakaan ya gitu kan. Kereta yang kita tumpangin nabrak taksi. Nggak lama kemudian ya itu Ada tabrakan makan lagi. lain. Jadi dia pun di situ ya stuck juga di sana. Iya, mas juga dia di situ. Semoga ini menjadi kejadian yang terakhir Iya. untuk transportasi umum kita. Sabila terima kasih banyak, semoga traumanya bisa segera hilang. Dan ini juga menjadi bahan evaluasi bagi berbagai pihak yang ada. Karena transportasi umum begitu dibutuhkan sekali bagi masyarakat Indonesia yang bergantung. Tentunya ada yang mereka bergantung kereta, satu-satunya transportasi mereka harus berebutan satu gerbong penuh desak-desakan dengan kondisi yang ada. Tapi mereka masih terus tetap berjuang. Semoga bisa lebih baik lagi. Kita akan kembali saat lagi. Kembali dulu untuk menenangi tontonnya geger. Bintang tamu kita, Kang Ferry terima kasih ya. Salam buat Terima kasih ya para bintang tamu. Pak Nirwan terima kasih banyak. Sabila terima kasih banyak. Jangan nggak undang kita ya. Ayo cepetan ini April. Terakhir di pagi-pagi Ambiar, April.